Hai teman-teman. Pernah nggak kalian lihat ondel-ondel naik bajai listrik yang bisa berubah jadi robot? Wah, kali ini ada kisah seru banget dari Jakarta tentang ondel-ondel bernama Onda dan sahabatnya bajai Bilby yang penuh keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe channel ini ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah seru lainnya tentang Onda si ondel-ondel ajaib. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai kisah hari ini. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat, dari napas sampai kebahagiaan kecil seperti bisa mendengar cerita penuh makna ini. Teman-teman, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Karena setiap satu sholawat yang kita tulis, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu berbuat baik, jujur, dan menjaga hati agar tetap bersih. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya itu bisa berarti petunjuk, ilmu, dan juga semangat dalam berbuat baik, seperti onda yang menyalakan cahaya lentera di kegelapan malam nanti. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian berasal dari mana? Siapa tahu onda nanti keliling ke daerah kalian juga. Jangan di-skip ya, tonton sampai selesai, karena di akhir cerita nanti ada pertanyaan berhadiah. Yang jawabannya benar akan didoakan istimewa di penutup nanti. Malam itu, langit Jakarta seakan mengenakan selimut biru tua bertabur bintang-bintang kecil yang berkilau lembut seperti butiran gula pasir di atas kue ulang tahun. Udara malam terasa hangat, namun juga berembus lembut membawa aroma khas kota besar yang berpadu dengan bau karamel dari jagung bakar, wangi manis permen kapas, dan sedikit asap dari gerobak sate yang sibuk memanggang di sudut jalan. Di kejauhan, suara biang lala raksasa berderit pelan, diselingi denting musik dangdut ceria dari panggung hiburan rakyat yang dikelilingi lampu-lampu neon berkelip warna-warni. Semua itu menciptakan suasana yang ramai namun hangat, seperti pesta kecil untuk seluruh warga kota. Anak-anak berlarian di antara tenda-tenda permainan. Ada yang memegang balon berbentuk hewan, ada yang tertawa sambil mencoba menembak kaleng di permainan tembak hadiah. Ada pula yang berdesakan di depan stand es krim, menunggu giliran mereka. Orang tua berdiri di sisi jalan, sesekali mengipas wajah karena udara mulai padat oleh pengunjung. Di atas semua keramaian itu, lampu-lampu gantung berjajar di udara seperti barisan kunang-kunang buatan manusia, menari mengikuti semilir angin malam. Suasana pasar malam itu bukan sekadar tempat hiburan, tapi juga ruang kebersamaan, di mana senyum, tawa, dan sedikit rasa nostalgia bercampur menjadi satu. Dan di antara keramaian yang memantul di mata setiap pengunjung, muncullah sesuatu yang membuat semua kepala menoleh hampir bersamaan, ondel-ondel Onda. Sosok tinggi besar dengan wajah berwarna merah cerah dan senyum lebar, memakai hiasan kepala seperti mahkota daun kelapa berwarna emas. Bajunya dari kain tenun Betawi yang dihiasi pita-pita warna merah, kuning, dan hijau. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda dari Onda. Ia tidak berjalan kaki seperti ondel-ondel pada umumnya. Ia naik di atas sebuah bajai listrik mungil, dan bukan sembarang bajai. Bajai itu bernama Bilby. Tubuhnya ramping, catnya oranye metalik yang berkilau di bawah cahaya lampu, seperti buah jeruk yang baru disiram embun. Di sisi pintunya, terdapat pola batik megamendung biru tua yang bercampur motif tumpal khas Betawi. Di bagian depan, Bilby memiliki 2 lampu bulat besar seperti mata yang hidup, memancarkan sinar lembut kebiruan. Dari grill kecil di bawahnya keluar suara dengungan halus, tanda mesin listriknya berfungsi dengan tenang. Saat Bilby melaju di jalan berbatu kecil pasar malam, klaksonnya berbunyi manja, bip-bip. Membuat anak-anak tertawa sambil melambaikan tangan. Lihat, ondel-ondelnya naik bajai, seru seorang bocah laki-laki dengan topi badut di kepala. Lucu banget bajajnya, kayak robot. Timpal seorang gadis kecil sambil mengunyah permen kapas warna merah muda. Orang-orang dewasa pun ikut tersenyum. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel untuk memotret momen langka itu,
Ondel-ondel besar menunggang bajai mungil yang meluncur anggun di antara kerumunan. Lampu dari kamera berkilat-kilat, membuat cahaya di tubuh Onda memantul bagai kilau kembang api kecil. Onda, dengan gerakan khas ondel-ondel yang berayun lembut, melambaikan tangannya kepada semua orang. Wajahnya yang besar tampak semakin berseri oleh pantulan cahaya lentera. Bilby yang mengemudikannya tampak seolah paham irama musik dari kejauhan. Setiap kali gong gamelan berbunyi dari panggung, roda Bilby berputar sedikit lebih cepat, lalu melambat lagi saat melodi berakhir. Seolah-olah antara Onda dan Bilby ada koneksi rahasia, bukan sekadar mesin dan penumpang, tapi dua sahabat yang berbagi irama dalam perjalanan malam. Di kiri jalan, para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka. Kerak telur panas, baru matang, teriak seorang bapak dengan celemek lusuh, sementara di sebelahnya, seorang ibu menjajakan cilok dan cilor yang mengepul harum di atas wajan kecil. Onda dan Bilby melintas pelan di antara mereka, menjaga jarak agar tidak mengganggu pembeli. Bilby bahkan kadang mengeluarkan suara kecil, "Bip," setiap kali ada anak kecil menyeberang tanpa melihat, seperti polisi lalu lintas mungil yang sabar dan sopan. Tak jauh dari sana, biang lala besar berputar lambat. Dari atas sana, mungkin pemandangan terlihat luar biasa. Ribuan lampu warna-warni berkelap-kelip, tenda-tenda berderet seperti lautan warna, dan di tengahnya, satu ondel-ondel besar berwarna merah duduk di atas bajai oranye yang menyala lembut. Mereka seperti dua tokoh dongeng yang tersesat ke dunia manusia, sedikit aneh, tapi mempesona. Onda menoleh ke kanan dan kiri, menikmati pemandangan itu. "Indah sekali malam ini, Bilby," katanya dengan suara berat tapi hangat. Bilby membalas dengan suara elektronik yang lembut, "Bip bip bip." Onda tertawa kecil. "Aku tahu maksudmu. Kau juga senang, kan?" Lampu depan Bilby berkedip dua kali, seolah menjawab, "Iya." Perlahan, mereka melaju melewati wahana komedi putar. Musiknya berbunyi lirih tapi riang. Kuda-kuda kayu berwarna pastel berputar sambil membawa anak-anak yang tertawa. Beberapa di antaranya melambai ke arah Onda, dan Onda membalas dengan tangan besar bergelang warna emas. Bilby pun membunyikan klakson lembut, membuat semua anak semakin gembira. Sementara itu, angin malam mulai membawa aroma laut dari kejauhan, samar tapi terasa. Seolah pasar malam itu tidak hanya berdiri di tengah kota, tapi di tepi mimpi yang menghubungkan daratan dan lautan. Lampu-lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan bayangan menari di wajah Onda. Setiap langkah roda Bilby menimbulkan kilauan kecil dari batu-batu jalan yang terkena sinar lampu warna-warni. Dunia seolah bergerak dalam ritme pelan yang damai, seakan malam itu ingin berlama-lama menemani mereka. Tapi di balik semua keriangan itu, ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Onda merasa seolah ada energi aneh yang mengalir di udara, lembut namun kuat, seperti detak jantung bumi yang berirama dengan langkah roda Bilby. Ia memandang ke arah tanah, memperhatikan bagaimana setiap kali Bilby melaju, ada kilau kecil berwarna biru di antara celah bebatuan jalan. "Bilby, apa kau juga merasakannya?" gumam Onda pelan. Bilby hanya bersuara lirih, "Bip," lalu diam, seolah menyimpan rahasia besar yang belum waktunya terungkap. Kerumunan semakin ramai. Musik semakin cepat. Di atas langit, kembang api kecil mulai ditembakkan ke udara, meledak dalam warna ungu dan hijau. Cahaya itu memantul di kaca depan Bilby, membuatnya tampak seperti memiliki mata yang hidup, penuh semangat. Anak-anak menjerit kegirangan, sementara Onda memandangi langit sambil bergumam pelan, "Subhanallah, betapa indah ciptaan Mu." Tak terasa, mereka sudah mengelilingi hampir seluruh area pasar malam. Di setiap sudut, Onda dan Bilby membawa senyum dan kebahagiaan. Mereka bukan hanya tontonan, tapi juga simbol harapan, bahwa di tengah hiruk-pikuk kota besar, masih ada ruang bagi keajaiban kecil, persahabatan tulus, dan cahaya yang lahir dari niat baik. Onda menatap sekeliling, ada seorang anak kecil yang mengelus kepala adiknya agar tidak takut, ada ibu yang membagi sate dengan ayahnya sambil tertawa, ada pedagang yang memberi bonus satu tusuk gratis kepada pembeli kecil. Semua tampak hidup dengan sederhana tapi bahagia. Dan di tengah semua keindahan itu, bajai Bilby terus melaju dengan sabar, membawa Onda menembus lautan manusia. Setiap gerakan roda adalah bagian dari tarian malam, setiap cahaya lampu yang menempel di tubuhnya adalah bintang kecil yang ikut menari di bumi.
Di matanya, kalau memang bajai bisa punya mata, ada semangat yang tak pernah padam. Semangat untuk menjadi penerang, meski dirinya hanya sepotong logam beroda. Sementara itu, suara tawa anak-anak makin ramai, dan musik dari panggung mulai memainkan lagu Betawi lama. Jali-jali. Semua ikut bersenandung. Onda menggerakkan tangan besarnya mengikuti irama, dan Bilby pun berputar pelan di tempat, seolah menari bersama. Orang-orang bersorak kagum, hidup Onda. Hidup Bilby. Malam Jakarta terasa begitu hangat dan hidup. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit berikutnya, sebuah kejadian luar biasa akan mengubah pasar malam itu menjadi kisah yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Tapi untuk saat ini, semua masih tenang, indah, dan penuh cahaya. Bilby menatap jalan di depannya, lampunya berkilau lembut. Onda menatap langit, wajahnya dipenuhi rasa syukur. Selama masih ada cahaya di bumi ini, katanya pelan, kita akan terus membawa kebahagiaan. Dan Bilby menjawab dengan klakson lembutnya yang khas. Bip-bip. Onda dan Bilby terus melanjutkan perjalanan mereka di antara tenda-tenda makanan yang berjajar rapi di sepanjang jalan pasar malam. Suasana semakin ramai. Lampu gantung berkelap-kelip di atas kepala, seolah ikut menari mengikuti irama langkah para pengunjung. Angin malam yang lembut membawa campuran aroma lezat dari berbagai penjuru. Wangi kerak telur yang baru saja matang di atas wajan tanah liat, harum sosis bakar yang disiram saus pedas manis, dan bau gula gosong dari gulali warna-warni yang berputar di ujung batang bambu. Wah, harum banget ya malam ini, Bilby, seru Onda sambil menoleh ke kiri dan kanan. Suaranya dalam, menggema pelan di tengah hiruk-pikuk tawa anak-anak. Bip-bip, jawab Bilby dengan nada gembira. Roda-rodanya berputar perlahan, mengantarkan Onda lebih dekat ke tenda makanan yang paling ramai. Di tenda kerak telur, seorang bapak tua dengan peci hitam dan kumis tipis sedang sibuk menyiapkan pesanan. Tangannya cekatan, mengaduk telur bebek dengan beras ketan dan ebi kering, lalu menuangkannya ke atas tungku tanah liat. Aroma bawang goreng yang baru ditaburkan menguar kuat, membuat siapapun yang lewat pasti menelan ludah. Pak, enak banget nih baunya, kata Onda sambil menunduk sedikit. Si bapak tertawa. Hahaha. Onda, nanti kalau udah selesai keliling, mampir ya. Saya kasih bonus sambal pedas dikit. Bip-bip, timpal Bilby, seolah setuju. Beberapa anak kecil mendekat, menunjuk Onda sambil berbisik satu sama lain. Lihat, ondel-ondelnya lucu banget. Naik bajai kayak pangeran, kata salah satu dari mereka, matanya berbinar penuh kagum. Yang lain menambahkan, aku pengen foto bareng. Orang tuanya tersenyum sambil mengeluarkan ponsel. Klik. Sekali jepret, wajah Onda dan Bilby terabadikan dengan latar belakang cahaya pasar malam yang meriah. Onda menoleh, melambaikan tangan besar berwarna merahnya dengan lembut. Assalamualaikum, anak-anak baik, katanya dengan suara ramah. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak, tertawa kecil. Seketika, suasana di sekitar mereka terasa hangat, bukan hanya karena lampu dan makanan, tapi karena senyum dan kebahagiaan yang dibagikan tanpa pamrih. Namun, di balik semua tawa itu, Bilby tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Getaran kecil merambat dari bawah aspal, seperti denyut yang tidak biasa. Panel di dalam tubuhnya berkedip sebentar, sinar biru lembut di dashboardnya bergetar lemah. Bip, suaranya terdengar ragu, pelan, seolah memanggil Onda. Onda menatap ke bawah. Kenapa, Bilby? Kau capek? Bip, balas Bilby, kali ini lebih lirih. Tapi sebelum Onda sempat menepuk tubuh sahabatnya itu, terdengar suara halus namun jelas dari bagian bawah kendaraan. Keh? Suara itu seperti gesekan logam yang tajam, memanjang, dan menusuk keheningan sekejap yang muncul di tengah tawa orang-orang. Sekejap saja, percikan kecil melompat dari bagian belakang bajai Bilby, tepat di tempat kabel listriknya melintang menuju mesin utama. Kilau itu menari sebentar, lalu padam. Oh, Bilby, ada apa? Onda menunduk, matanya membesar. Bilby diam. Tak ada bunyi klakson lembutnya, tak ada getaran halus dari mesinnya. Hanya terdengar suara kipas angin di warung sebelah yang perlahan berhenti berputar. Dalam beberapa detik, semuanya berubah. Lampu-lampu yang tadi berkelip indah di atas tenda-tenda mulai meredup. Warna kuning, merah,
dan biru yang sebelumnya menghiasi udara malam kini satu persatu padam. Kok gelap? Bisik seorang anak kecil sambil menatap langit. Lampunya mati, kata yang lain pelan. Dan benar saja, seperti domino raksasa, satu persatu lampu di pasar malam itu padam. Dari ujung barisan wahana komedi putar, hingga tenda permainan lempar kaleng, semuanya tertelan dalam gelap. Musik berhenti. Suara mikrofon penyanyi yang sedang bernyanyi mendadak mati, meninggalkan sisa gema yang menggantung di udara. Lalu sunyi total. Onda berdiri tegak di atas Bilby, tubuhnya yang besar kini hanya terlihat samar oleh cahaya bulan. Bayangannya menutupi sebagian tanah di depannya, dan wajah merahnya terlihat suram tanpa pantulan lampu neon. Ia memandangi sekitar dengan cemas. "Teman-teman, jangan panik." "Ya," katanya pelan. "Mungkin cuma kabelnya longgar." Namun, tidak ada jawaban. Semua orang di sekitarnya menatap bingung, ada yang mulai menyalakan senter dari ponsel, ada pula yang berbisik-bisik takut. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Nggak apa-apa sayang, nanti juga nyala lagi." Tapi si anak tetap menatap sekeliling dengan mata besar, menunggu keajaiban kecil. Di kejauhan, lampu biang lala terakhir yang masih berputar perlahan pun berhenti. Suara mesin generatornya mati perlahan, seperti mengembuskan napas terakhir. Lalu sunyi. Hening yang tidak biasa. Bahkan jangkrik pun seolah menahan suara mereka malam itu. Bilby, yang tadinya berkilau oranye metalik, kini tampak gelap. Garis batiknya tidak lagi terlihat, hanya siluetnya yang samar. Tapi di dalam tubuh logamnya, ada sesuatu yang berdenyut pelan, semacam cahaya biru kecil, hampir tak terlihat, seperti bara api yang belum padam sepenuhnya. Onda menunduk, menyentuh kap Bilby dengan tangan besarnya yang terbuat dari kayu ringan dan kain. "Bilby, kamu baik-baik saja?" Tidak ada jawaban, hanya dengungan kecil, lalu diam lagi. Onda menarik napas panjang. Apa yang sedang terjadi? Sementara itu, orang-orang mulai menggunakan cahaya seadanya, ponsel, lilin dari pedagang, dan senter kecil. Satu persatu cahaya itu menyala di tengah gelap, seperti bintang-bintang baru yang muncul di bumi. Namun, meski cahaya-cahaya itu ada, suasana tetap terasa berbeda. Hilang sudah keceriaan tadi. Gelap itu membawa sesuatu, rasa heran, takut, dan sedikit keajaiban yang belum dimengerti siapapun. Tiba-tiba, dari arah panggung musik yang sudah gelap, terdengar suara anak kecil menangis. "Ma, aku takut." Beberapa orang segera menenangkannya. "Enggak apa-apa, nak. Lihat tuh, ada ondel-ondel. Dia enggak takut, kok." Anak itu menatap ke arah Onda, dan benar, meski semua lampu padam, mata Onda tetap memantulkan sedikit cahaya dari bulan. Ia tersenyum, meski dalam gelap. "Teman-teman, tenang ya," katanya dengan lembut. "Malam belum berakhir. Kadang, Allah mematikan cahaya agar kita bisa belajar melihat dengan hati." Kalimat itu membuat sebagian orang diam sejenak. Ada rasa damai kecil yang menyusup di antara ketakutan mereka. Bilby masih diam, tapi perlahan dari celah-celah logam tubuhnya muncul kilatan biru muda, sangat halus, seperti urat bercahaya. Tak ada yang sadar bahwa di dalam tubuh kecil itu, sebuah proses luar biasa sedang terjadi. Energi bumi yang sebelumnya tersembunyi mulai mencari jalan keluar. Sementara itu, Onda memandangi ke arah langit yang kini hanya diterangi cahaya bulan. Ia teringat satu ayat yang sering didengarnya waktu kecil, dari ibunya dulu. "Allah yang menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat, dan siang untuk melihat terang." Ia tersenyum kecil. Kalau malam padam, berarti kita sedang diberi waktu untuk belajar sabar. Lalu ia menepuk pelan tubuh Bilby. "Ayo, sahabatku, aku tahu kau belum menyerah. Kau pasti punya cahaya di dalam dirimu." Bilby masih diam, tapi suara samar seperti detak halus terdengar dari dalam mesin. Tik, 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 seperti jantung kecil yang mencoba hidup kembali. Anak-anak mulai mengelilingi Onda dan Bilby. Mereka penasaran. "Onda, kenapa bajajnya diam?" Onda menjawab lembut, "Dia sedang beristirahat sebentar. Mungkin lelah menyalakan kebahagiaan kita semua." Seorang bocah perempuan menatap Bilby lama-lama, lalu berbisik, "Kasihan dia,
Tapi aku yakin nanti dia bisa nyala lagi. Kalimat polos itu membuat Onda tersenyum. Iya, Nak. Kadang yang kecil seperti Bilby justru menyimpan kekuatan besar yang tidak kita duga. Dan malam itu pun terus berjalan dalam keheningan. Suara pedagang tak lagi riuh. Hanya terdengar tiupan angin yang melewati tenda-tenda kosong, membuat kainnya berkibar perlahan seperti sayap yang sedang beristirahat. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya yang menggema lembut dari masjid kecil di sudut jalan. Suara itu menembus gelap, memanggil jiwa-jiwa yang sedang bingung. Onda menunduk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ia menengok ke arah masjid yang samar-samar terlihat di kejauhan. Mungkin Allah ingin mengingatkan kita bahwa cahaya sejati datang darinya, bukan dari lampu. Seketika, beberapa orang mulai menenangkan diri. Mereka saling menyapa, saling berbagi cahaya dari ponsel, bahkan ada yang menyalakan lilin bersama-sama. Meskipun listrik padam, semangat kebersamaan mulai hidup kembali. Anak-anak bernyanyi pelan, para pedagang saling membantu menata ulang barang dagangan mereka agar aman. Namun, di tengah kegelapan itu, masih ada satu cahaya kecil yang berdenyut dari tubuh Bilby. Onda memperhatikannya dengan saksama. Cahaya itu seperti hidup, merayap dari dalam mesin menuju roda, lalu ke tanah. Rasanya hangat. Suhan, bisik Onda. Energi dari bumi. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang ajaib. Malam ketika bajai Bilby menemukan panggilan sejatinya, dan gelap bukan lagi pertanda akhir, melainkan awal dari sesuatu yang luar biasa. Dan sementara semua orang masih menunggu listrik menyala, Bilby mulai bergetar lembut lagi. Bib, Onda tersenyum lega. Aku tahu kau bisa, sahabatku. Langit di atas Jakarta tetap gelap, tapi jauh di bawah tanah, sesuatu mulai berdenyut, membawa kehidupan baru yang akan segera mengubah malam itu selamanya. Onda berdiri kaku di atas Bilby, matanya menatap ke bawah dengan cemas. Pasar malam yang sebelumnya gemerlap kini benar-benar sunyi. Hanya sisa cahaya bulan yang menetes lembut dari langit, membasuh wajah merah Onda yang setengah tertunduk. Bilby tak bergerak sama sekali. Tak ada getaran, tak ada bunyi klakson kecilnya yang biasa menyapa. Tubuhnya dingin, nyaris tanpa nyawa. Onda menatap sekeliling. Orang-orang masih berkumpul dalam lingkaran cahaya ponsel dan lilin. Wajah mereka menatap Onda penuh tanya, tapi tak ada yang berani bicara. Semua menunggu sesuatu yang mereka sendiri tak tahu apa. Onda menghela napas panjang, lalu menepuk lembut atap Bilby. Bilby, sahabatku, apa kau mendengar aku? Suara itu pelan, namun penuh rasa sayang. Tapi tak ada jawaban. Hening. Tiba-tiba, dari dalam perut Bilby, terdengar bunyi, sangat pelan, seperti napas pertama setelah lama tertahan. Suara itu makin lama makin jelas, berubah menjadi dengungan lembut yang bergetar dari bawah ke seluruh permukaan logamnya. Lampu kecil di bagian depan bajai mulai berkelip, awalnya redup, lalu makin terang. Onda, lihat tuh, seru seorang anak kecil dari belakang. Mata Onda membulat. Subhanallah, bisiknya tanpa sadar. Tubuh Bilby perlahan memancarkan cahaya biru kehijauan yang halus, seperti warna laut di bawah bulan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Ia tidak sekadar memantul di logam, melainkan tampak mengalir, mengikuti lekuk-lekuk bodi Bilby seperti air sungai kecil yang mengelilingi tubuhnya. Suara dengungan itu berubah ritmenya, berirama lembut seperti lagu nini yang menenangkan hati. Bip, bip, Bilby akhirnya mengeluarkan suara, pelan, tapi penuh makna. Onda menunduk cepat, wajahnya penuh harap. Bilby, kau sadar? Bik? Bilby membalas dengan nada yang lebih kuat, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar ringan. Lampu di bagian matanya menyala terang. Roda-rodanya mulai berputar pelan, tapi anehnya, bukan ke depan atau ke belakang. Roda itu justru berputar masuk ke dalam tubuhnya sendiri, seperti bunga yang menutup kelopaknya. Orang-orang di sekitar menatap dengan mulut ternganga. Itu bajajnya ngapain? Tanya seorang bapak muda. Kayak berubah bentuk. Seru yang lain. Dari bagian sisi kanan dan kiri Bilby, muncul garis-garis bercahaya yang tadinya tak terlihat. Garis itu berdenyut pelan, lalu terbelah.
Perlahan, dari celah tersebut keluar lengan-lengan mekanik yang berkilauan seperti akar pohon bercahaya. Setiap lengan tampak hidup, lentur seperti makhluk hidup, meski terbuat dari logam halus. Ujung-ujungnya berpendar, menebar cahaya lembut ke tanah di sekitarnya. Onda mundur sedikit, separuh kagum, separuh tak percaya. "Bilby, apa yang sedang kau lakukan?" Bilby tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengeluarkan suara berdengung yang semakin kuat, seperti suara bumi yang sedang bernafas. Orang-orang berkerumun. Anak-anak menunjuk-nunjuk dengan mata berbinar. Seorang pedagang gulali bahkan menjatuhkan gulalinya karena terlalu terpesona. "Masya Allah, bajai itu bisa berubah," serunya spontan. "Robot, itu robot, Bu," teriak anak kecil di sebelahnya dengan penuh semangat. Dan benar saja, tubuh Bilby terus berubah di depan mata semua orang. Atapnya membuka perlahan seperti kelopak bunga yang sedang mekar. Dari dalamnya muncul panel-panel logam yang bergeser dengan bunyi lembut, berpadu dengan cahaya biru kehijauan yang semakin terang. Roda belakangnya yang besar kini terlipat sepenuhnya, berubah menjadi semacam penopang berbentuk cakar logam yang menancap kuat di tanah. Bagian depan bajai memanjang, membentuk semacam dada robot yang kokoh. Dari sisi kanan dan kiri muncul bahu besar berisi rangkaian roda gigi bercahaya. "Ya Allah," desis Onda lirih. "Kau benar-benar berubah, Bilby." Seluruh pasar malam terdiam. Tak ada suara, tak ada teriakan. Hanya dengungan lembut mesin Bilby yang terdengar, bercampur dengan desir angin yang menggetarkan tenda-tenda kosong. Lampu-lampu yang padam tadi kini seolah digantikan oleh sinar lembut dari tubuh Bilby yang menyinari tanah di sekitarnya. Cahaya itu memantul di mata semua orang, menciptakan bayangan yang bergerak di wajah-wajah kagum. Seorang anak perempuan berbisik, "Dia, kayak malaikat besi." Onda tersenyum mendengar itu. "Bukan malaikat, Nak. Tapi mungkin, dia dikirim untuk menolong." Bilby kini berdiri tegak, tidak lagi tampak seperti bajai biasa. Ia telah berubah sepenuhnya menjadi robot penggali tanah. Lengan-lengan bercahaya itu mulai menancap ke tanah, mengeluarkan suara halus, "Kar," seperti seseorang sedang menggali dengan sabar. Tapi anehnya, tak ada debu, tak ada kotoran yang berhamburan. Setiap kali lengannya menyentuh tanah, cahaya biru kehijauan itu meresap ke bawah, membuat permukaan tanah bergetar lembut, lalu menenangkan diri kembali. Onda memperhatikan dengan takjub. Dia tidak merusak tanah, dia menyembuhkannya. Dan memang begitu. Setiap kali Bilby menggali, tanah di sekitarnya justru menjadi lembut, subur, dan berkilau. Dari dalam lubang kecil yang ia buat, keluar uap putih tipis, wangi seperti embun pagi. Seorang petani yang kebetulan berjualan jagung bakar di situ langsung berseru, itu aroma tanah basah. Subur banget." Onda menatap sahabatnya itu penuh haru. "Bilby, kau bukan hanya kendaraan, kau penjaga bumi." Perubahan itu membuat semua orang di pasar malam menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Tak ada rasa takut, hanya keheranan yang penuh keindahan. Anak-anak bertepuk tangan. Beberapa orang dewasa meneteskan air mata karena kagum. Di tengah kegelapan malam, satu makhluk kecil dari logam dan kabel kini menjadi sumber cahaya dan harapan. "Lihat, tanahnya jadi bercahaya," seru seorang bocah lelaki. Benar saja. Dari lubang-lubang kecil yang digali Bilby, muncul kilau lembut seperti bintang di bawah bumi. Cahaya itu menyebar perlahan, menelusuri jalur kabel yang putus sebelumnya, dan satu persatu, lampu-lampu di pasar malam mulai menyala kembali. Sorak-sorai pecah. "Alhamdulillah, nyala lagi. Lihat tuh, Bilby yang bikin nyala. Hebat banget, bajai ajaib." Onda hanya bisa berdiri terpaku, hatinya penuh syukur. Ia menatap Bilby yang kini bersinar terang di tengah lingkaran orang-orang. Bilby berhenti menggali, mengangkat lengannya perlahan, lalu mengeluarkan suara lembut. "Di." Suara itu seperti ucapan salam. Onda menunduk hormat. "Terima kasih, sahabatku. Kau telah menyelamatkan malam ini." Bilby membalas dengan cahaya yang berdenyut pelan, seperti senyuman dalam bentuk cahaya. Namun, perubahan Bilby tidak berhenti di situ. Dari tubuhnya yang bercahaya, muncul pola-pola baru, garis geometris seperti batik Betawi yang berputar melingkari badannya.
Pola itu menyala lembut, seolah hidup. Semua orang menatap terpukau. Batiknya nyala, Emma, seru seorang anak. Iya, cantik banget, jawab ibunya pelan. Warna biru kehijauan itu kini berpadu dengan ungu muda di ujung-ujung lengan mekaniknya, menciptakan pemandangan ajaib, seperti laut dan langit yang bertemu di dalam tubuh sebuah mesin. Onda kemudian melangkah maju. Ia menyentuh bahu Bilby dengan lembut. Bilby, kau, apa yang kau temukan di dalam tanah? Bilby menjawab dengan proyeksi kecil. Sebuah peta hologram biru muncul di udara di depan mereka, menampilkan aliran energi bumi yang mengalir di bawah pasar malam. Onda terdiam. Ini, energi bumi. Bilby berbunyi pelan, bip bip bip, lalu menunjuk ke titik-titik cahaya di peta itu. Onda mengangguk perlahan. Kau menyalakan kembali bumi yang padam, Bilby. Kau bukan sekadar bajai, kau penjaga keseimbangan. Semua orang yang menyaksikan malam itu tahu, mereka baru saja melihat sesuatu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Seorang pedagang tua berbisik, mungkin Allah mengirim cahaya lewat makhluk kecil ini. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap hal, sekecil apapun, punya cahaya di dalamnya. Anak-anak bertepuk tangan lagi, bernyanyi kecil menyebut nama Bilby dan Onda. Lampu-lampu di sekitarnya kini kembali berwarna-warni. Gulali berputar, komedi putar kembali berputar perlahan, dan musik pasar malam pun hidup lagi, tapi kali ini terasa berbeda. Ada rasa takzim di dalamnya, seolah semua orang sadar bahwa malam tadi bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat bahwa keajaiban bisa muncul dari kegelapan. Onda menatap sahabatnya dengan penuh bangga. Kau memberi cahaya, bukan hanya untuk lampu, tapi juga untuk hati. Bilby mengeluarkan suara lembut, beep. Dan dari tubuhnya yang bercahaya, keluar butiran kecil seperti debu bintang, berjatuhan ke tanah, membuat bunga-bunga liar di sekitar pasar malam mulai tumbuh perlahan, mekar di bawah sinar bulan. Pasar malam itu kini tidak hanya menjadi tempat bermain, tapi juga menjadi tempat lahirnya legenda. Legenda tentang Bilby si bajai cahaya, dan Onda si ondel-ondel penjaga persahabatan. Dan di antara tawa anak-anak dan suara gamelan yang kembali terdengar, Onda berbisik pelan. Alhamdulillah, malam yang gelap pun bisa membawa terang, asal kita percaya dan tidak berhenti berdoa. Suara lembut seperti desiran angin mulai terdengar dari dalam tubuh Bilby. Lengan-lengan logamnya yang berkilau perlahan menancap ke tanah dengan gerakan anggun, seolah ia tahu di mana letak urat bumi yang tersembunyi. Dari ujung cakarnya, cahaya biru muda memancar, menyebar pelan seperti air yang merembes melalui pasir. Namun ini bukan air, ini energi, murni dan lembut, bersinar dengan warna biru kehijauan yang menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Tanah di bawah Bilby mulai bergetar lembut, bukan karena guncangan, tetapi karena aliran kekuatan bumi yang terbangun kembali setelah lama tertidur. Suara kecil seperti bisikan daun terdengar dari dalam tanah, seolah bumi itu sendiri sedang berzikir kepada Sang Pencipta. Sinar biru itu menyebar semakin jauh, membentuk urat-urat cahaya yang bercabang halus ke segala arah. Setiap cabang mengalirkan kilau lembut menuju kaki tenda-tenda pasar malam yang tadinya gelap. Onda berdiri di samping Bilby, menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Di wajah ondel-ondel besar itu tergambar rasa haru yang tulus. Ia mengangkat kedua tangannya yang besar ke dada, dan dari bibirnya yang tersenyum keluar seruan pelan namun penuh makna. Subhanallah, energi bumi ternyata bisa menyalakan kembali lampu-lampu. Kata-kata itu menggema lembut di udara malam, dan orang-orang di sekelilingnya ikut terdiam, lalu saling berpandangan dengan wajah penuh takjub. Mereka belum pernah melihat sesuatu seindah ini. Tanah yang bersinar, bukan karena api atau kabel listrik, melainkan karena kekuatan yang datang dari dalam ciptaan Allah sendiri. Satu persatu lentera ondel-ondel yang tergantung di sepanjang jalan mulai bergetar pelan. Awalnya hanya satu, lentera kecil berwarna merah di sudut tenda gulali. Cahaya biru dari tanah menjalari tiangnya, lalu masuk ke pangkal lentera, dan pof. Nyala api lembut muncul dari dalam, tapi bukan api panas, melainkan cahaya yang menari lembut seperti nyala lilin dari mimpi. Anak kecil yang berdiri di dekat situ menjerit kegirangan. Ibu, nyala lagi. Lihat, nyala lagi. Ibunya menatap penuh haru. Allahu Akbar, indah sekali, nak.
Tak berhenti di situ. Lentera kedua, warna hijau tua di depan tenda sate, menyala tak lama setelahnya. Kemudian lentera ketiga, berwarna kuning keemasan di atas panggung musik kecil tempat gamelan tadi bermain. Satu demi satu, lentera ondel-ondel di seluruh jalan pasar malam hidup kembali, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Cahaya merah, hijau, dan kuning menari di udara, berpadu dengan sinar biru kehijauan dari tubuh Bilby. Campurannya menciptakan rona warna seperti pelangi yang hidup, tapi bukan di langit, melainkan di atas tanah, di antara manusia. Semua orang menatap tanpa berkedip. Suara anak-anak mulai memenuhi udara lagi. Tawa, tepuk tangan, dan pekikan kegirangan menyebar ke seluruh penjuru. Seolah seluruh kota merasakan detak kehidupan yang baru. Nyala lagi, Om. Nyala semua. Hebat banget, bajajnya bisa bikin terang. Kayak sihir, tapi indah banget. Onda menunduk, menatap Bilby yang masih menancap di tanah. Ia tahu, ini bukan sihir. Ini adalah kebesaran Allah yang sedang bekerja melalui sahabat kecilnya. Ia berkata dengan suara yang bergetar oleh rasa syukur. Bilby, engkau telah menggali cahaya dari bumi, tapi yang sebenarnya kau hidupkan adalah hati kami. Bilby tidak menjawab dengan kata-kata. Hanya sinar di tubuhnya yang semakin lembut, seolah mengangguk dengan penuh kasih. Roda yang sebelumnya melipat kini terbuka sedikit, menancap lebih kokoh ke tanah, memastikan aliran energi tetap stabil. Dari dalam tubuh logamnya, suara berdengung halus terdengar seperti lantunan tasbih. Subhanallah, Subhanallah. Udara malam yang semula panas kini berubah sejuk. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari taman kecil di ujung jalan. Lentera-lentera berayun pelan, mengikuti irama angin, menciptakan bayangan lembut di wajah-wajah yang tersenyum. Seolah seluruh pasar malam sedang menari dalam zikir diam. Setiap warna, setiap cahaya, setiap tawa, semuanya bertasbih memuji Sang Pencipta Cahaya. Tak lama kemudian, seorang kakek penjual mainan meniup seruling bambunya. Nada lembut mengalun, berpadu dengan suara dengungan Bilby dan tawa anak-anak. Suasana yang tadinya panik kini berubah menjadi malam penuh keajaiban dan kedamaian. Kakek itu berkata pelan, ini malam yang akan diceritakan anak cucu kita nanti. Onda memandangi lentera merah yang paling dekat dengannya. Di permukaannya, cahaya biru dari tanah memantul, menciptakan ilusi wajah ondel-ondel kecil yang tersenyum. Ia tersenyum balik, lalu berbisik lembut. Terima kasih, bumi, terima kasih, Allah. Dan seolah menjawab bisikannya, tanah di bawah Bilby bergetar lagi, kali ini bukan karena energi, tapi karena rasa syukur yang menembus langit. Di langit, awan tipis yang tadi menutupi bulan perlahan menyingkir. Cahaya bulan turun menyentuh tanah, bergabung dengan sinar biru dari Bilby dan warna lentera. Seketika pasar malam itu tampak seperti lautan cahaya yang hidup, bergelombang lembut di tengah kota. Warga yang tadinya takut kini berani mendekat. Seorang ibu menggendong bayinya sambil menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau bumi punya hati, mungkin malam ini dia sedang tersenyum, katanya pelan. Onda menoleh padanya, tersenyum juga. Benar, Bu. Karena manusia dan bumi saling membutuhkan. Bila kita jaga bumi, bumi pun akan menjaga kita. Beberapa orang di sekitarnya mengangguk setuju. Ada yang berzikir pelan, ada pula yang memejamkan mata sambil menengadahkan tangan, mengucap doa syukur. Di atas, burung malam melintas, sayapnya memantulkan cahaya lentera. Suara gamelan kecil yang dimainkan anak muda di panggung kembali terdengar, kali ini lembut, perlahan, mengalun seperti lagu pengantar tidur. Bilby, setelah memastikan semua lentera menyala, perlahan menarik cakarnya dari tanah. Tanah yang ia sentuh kini berkilau lembut, seolah ditaburi debu bintang. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya biru yang perlahan memudar, tapi tak benar-benar hilang, karena sinarnya tetap tersimpan di dalam hati orang-orang yang menyaksikannya malam itu. Bilby, kata Onda dengan suara pelan, kau tahu? Cahaya ini bukan hanya untuk pasar malam. Ini untuk seluruh Jakarta, untuk semua hati yang pernah padam. Bilby menjawab dengan suara kecil, bip, dan cahaya biru di matanya berdenyut satu kali, seperti isyarat setuju. Suasana menjadi hangat dan damai. Lentera merah menggambarkan semangat,
Lentera hijau melambangkan kehidupan, dan lentera kuning berarti harapan. Tiga warna itu berpadu dalam satu malam, menjadi simbol dari cinta, persahabatan, dan iman. Onda menatap langit yang kini cerah tanpa awan. Ia merasa kecil di tengah keagungan itu, namun juga bersyukur menjadi bagian dari keajaiban kecil ini. Di kejauhan, seorang anak berkata sambil menunjuk langit. "Lihat, awan-awan itu membentuk wajah ondel-ondel dan bajai." Semua orang tertawa kecil. Benar saja, bentuk awan di atas terlihat mirip dua sosok bersisian, tinggi besar dan kecil bercahaya, seperti Onda dan Bilby yang baru saja memberi terang. Waktu berjalan. Malam mulai merangkak menuju larut. Tapi tak ada satupun yang ingin pulang. Mereka menikmati cahaya lentera yang berayun, suara musik, aroma makanan, dan terutama, rasa damai yang jarang mereka rasakan di tengah hiruk-pikuk kota. Bilby berhenti di tengah jalan, menatap hasil kerjanya. Seluruh pasar malam kini hidup kembali, lebih indah dari sebelumnya. Dari lampu tenda hingga kincir ria, semuanya bersinar tanpa satupun kabel listrik. Semua cahaya itu datang dari energi bumi, murni, alami, dan penuh keberkahan. Onda berdiri di samping Bilby, meletakkan tangannya di dada. "Kau tahu, Bilby," katanya lirih. Ini seperti kisah dalam Al-Quran, saat Allah berfirman bahwa Dia adalah cahaya langit dan bumi. Mungkin malam ini, Allah menunjukkan sebagian kecil dari cahaya itu lewat dirimu. Bilby membalas dengan kilauan lembut di matanya. Lentera-lentera yang tergantung di jalan kini seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Anak-anak menari di bawahnya, membawa balon dan permen kapas. Wajah mereka diterangi warna merah, hijau, dan kuning. Semua terlihat bahagia. Onda memandang jauh ke depan. "Bilby, malam ini kita bukan cuma membuat pasar malam bersinar. Kita mengajarkan bahwa setiap kegelapan pasti ada cahaya di dalamnya, asal kita mau mencari dengan hati." Bilby menjawab dengan bunyi halus, "Bip." Dan bersamaan dengan itu, dari dalam tanah terdengar lagi getaran lembut, bukan karena mesin, tapi karena bumi ikut tersenyum. Langit Jakarta malam itu menjadi saksi. Satu bajai listrik dan satu ondel-ondel telah membuat ribuan hati kembali percaya bahwa keajaiban bisa lahir dari kesederhanaan, dan bahwa energi sejati tidak hanya berasal dari kabel, tapi juga dari iman, persahabatan, dan rasa syukur. Pasar malam itu hidup kembali, seolah baru saja lahir dari kegelapan menuju cahaya. Setelah keajaiban yang dilakukan oleh Bilby, suasana yang tadinya muram berubah menjadi lautan warna dan tawa. Anak-anak kembali berlarian sambil membawa balon berbentuk bintang, pedagang menyalakan kembali lampu-lampu tenda mereka, dan musik tradisional Betawi kembali menggema dari panggung kecil di pojok jalan. Semua orang bersorak riang, "Hore, terang lagi!" Suara riuh itu membumbung ke langit malam Jakarta yang mulai jernih, dihiasi bulan separuh dan bintang yang berkerlip lembut di antara awan tipis. Onda berdiri tegak di atas bajai Bilby yang kini sudah kembali ke bentuk aslinya. Bodi oranye metalik Bilby memantulkan cahaya lentera yang berwarna-warni, merah muda, hijau toska, dan kuning keemasan. Di sisi pintunya, corak batik Betawi tampak berkilau seperti disepuh emas. Bilby mengedipkan lampu depannya 2 kali, seperti tersenyum malu karena telah membuat semua orang bahagia. Onda menepuk atapnya dengan lembut sambil tertawa, "Terima kasih, Bilby. Kamu bukan cuma bajai listrik yang keren, tapi juga sahabat sejati yang membawa cahaya dari bumi." Suara tepuk tangan menggema dari sekeliling. Anak-anak yang tadinya takut kini mendekat sambil melambaikan tangan. "Onda hebat! Bilby hebat!" teriak mereka serempak. Beberapa pedagang bahkan memberikan hadiah kecil kepada Bilby. Ada yang menaruh bunga melati di kap mesinnya, ada pula yang menaruh nasi uduk dalam kotak kecil sambil berkata, "Ini buat tenaga, bajai ajaib." Semua tertawa bahagia. Sementara itu, langit malam semakin terang. Lentera ondel-ondel yang tadi sempat padam kini menari lembut tertiup angin malam. Warna-warna mereka berpadu menciptakan lukisan cahaya di udara. Merah menyimbolkan semangat, hijau menandakan ketenangan, dan kuning menjadi lambang harapan. Lampu-lampu itu seolah menulis pesan di angkasa, cahaya selalu kembali kepada mereka yang tak berhenti berbuat baik. Bilby mengeluarkan bunyi lembut, bip-bip, seperti ingin berkata sesuatu.
Onda menunduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari pengeras suara mungil di dalam kabin Bilby terdengar suara kecil, nyaris seperti bisikan. Onda, tadi aku takut saat kabelku putus. Aku pikir aku tidak berguna lagi. Tapi kamu percaya padaku. Dan ternyata, keyakinanmu menghidupkanku lagi. Onda tersenyum haru. Ia menepuk dadanya dengan pelan. Karena aku tahu, setiap makhluk, bahkan mesin sekalipun, punya cahaya yang diciptakan Allah di dalam dirinya. Saat kita percaya dan berbuat baik, cahaya itu akan keluar dan menerangi sekeliling. Orang-orang yang mendengarnya mengangguk pelan. Beberapa orang dewasa bahkan meneteskan air mata karena tersentuh oleh kata-kata ondel-ondel besar itu. Ada sesuatu dalam suara Onda yang membuat hati terasa hangat, seperti pelukan dari sahabat lama, seperti doa yang terucap di malam Ramadan. Sementara itu, anak-anak kembali menaiki wahana permainan. Ada yang naik komedi putar, ada yang mencoba lempar gelang berhadiah boneka, dan ada pula yang berfoto di depan Bilby yang kini menjadi bintang pasar malam. Lampu-lampu berkelap-kelip menciptakan suasana seperti negeri dongeng. Setiap kali angin malam berhembus, aroma gulali, popcorn, dan jagung bakar menguar, bercampur dengan harum melati dari bunga yang menggantung di sekitar panggung musik. Seorang ibu penjual balon menghampiri Onda sambil tersenyum. Terima kasih, Nak Onda. Kalau bukan karena kamu dan Bilby, mungkin malam ini sepi dan gelap. Onda menunduk sopan. Semua karena pertolongan Allah, Bu. Bilby hanya jadi jalan agar kita semua bisa belajar bahwa cahaya sejati datang dari dalam hati yang bersyukur. Ibu itu tersenyum sambil mengusap air mata haru. Masya Allah, indah sekali kata-katamu, Nak. Bilby berputar kecil di tempat, seperti menari gembira. Roda-rodanya berkilau lembut, menciptakan cahaya biru di jalanan batu. Musik gamelan kecil mulai dimainkan dari panggung, lagu Betawi yang ceria, membuat suasana semakin meriah. Orang-orang menari, tertawa, dan saling berpelukan. Suasana itu tak hanya penuh tawa, tapi juga penuh rasa syukur dan kekaguman akan kebesaran ciptaan Allah yang luar biasa. Dari kejauhan, suara adzan Isya menggema dari masjid kecil di ujung pasar malam. Semua aktivitas seketika melambat. Anak-anak berhenti bermain, pedagang menurunkan volumenya, dan Onda pun menundukkan kepala dengan hikmat. Bilby mematikan lampu depannya sejenak, seolah ikut menghormati panggilan itu. Setelah adzan selesai, Onda berkata dengan lembut, "Lihatlah, Bilby, malam ini bukan cuma tentang lampu yang kembali menyala, tapi juga tentang hati-hati yang diterangi oleh cahaya iman." Bilby menjawab dengan nada riang, "Bip-bip. Kalau begitu, kita sudah berhasil menyalakan dua cahaya malam ini, cahaya lampu dan cahaya hati." Onda tertawa bahagia mendengarnya. Ia lalu menatap ke langit, tempat bulan bersinar penuh damai. "Semoga Allah selalu menjaga cahaya ini di hati semua orang yang ada di sini," ujarnya pelan. Beberapa anak mendekat sambil membawa kertas kecil yang bertuliskan doa. Mereka menaruhnya di dekat kaki Onda dan berkata, "Ini doa kami, supaya pasar malam ini selalu terang, dan semua orang selalu bahagia." Onda membungkuk, menyentuh kepala anak-anak itu dengan lembut. "Doa kalian akan sampai ke langit, Nak. Karena setiap niat baik selalu didengar oleh Allah." Tak lama kemudian, kembang api meledak di langit. Warna-warni merah, biru, dan emas menghiasi malam Jakarta. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak gembira. Kilau kembang api memantul di wajah Onda yang tersenyum lebar. Di matanya yang bercahaya, tampak pantulan cahaya kecil yang seolah menari, mungkin itu pantulan bintang, atau mungkin juga cahaya syukur yang lahir dari hatinya sendiri. "Lihat, Bilby," kata Onda sambil menunjuk langit, "bintang-bintang ikut tersenyum malam ini." Bilby menjawab dengan suara ceria, "Bip, aku rasa mereka senang karena kita sudah membawa terang kembali." Onda mengangguk. "Dan karena kita belajar bahwa dalam setiap gelap, selalu ada kesempatan untuk menemukan cahaya baru." Suasana pasar malam itu kini benar-benar hidup. Musik, tawa, doa, dan cahaya berpadu dalam harmoni yang indah. Para penonton yang datang dari jauh merasa seolah ikut menjadi bagian dari kisah ajaib itu. Bahkan hewan-hewan kecil seperti kucing pasar, burung gereja, dan jangkrik pun tampak tenang.
Seolah mereka juga ikut menikmati kehangatan malam penuh berkah itu. Ketika waktu hampir tengah malam, satu persatu tenda mulai tutup. Tapi tak ada seorang pun yang ingin pulang terlalu cepat. Mereka semua ingin mengingat momen indah itu sedikit lebih lama. Onda dan Bilby tetap di tengah lapangan, dikelilingi oleh lentera yang kini padam perlahan, seolah beristirahat setelah bekerja keras. Onda menatap Bilby dengan lembut. "Terima kasih, sahabatku. Malam ini tak akan kulupakan. Kamu bukan hanya kendaraan, kamu pengingat bahwa setiap masalah bisa jadi jalan untuk menemukan cahaya baru." Bilby menjawab dengan suara kecil yang lembut, "Dan kamu, Onda, pengingat bahwa kebaikan selalu menular." Onda tertawa kecil. Ia lalu menatap ke arah penonton yang masih duduk di sekitar mereka, dan berkata, "Teman-teman, ingatlah, dalam hidup, kadang cahaya bisa padam. Tapi jangan takut. Karena selama kita punya iman, sabar, dan niat baik, Allah pasti akan menyalakan kembali lentera harapan dalam diri kita." Dari langit, bintang terakhir malam itu tampak berkedip pelan, seperti setuju dengan ucapan Onda. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma wangi bunga dan doa yang terucap diam-diam dari hati orang-orang yang hadir di sana. Malam pun perlahan berganti menuju fajar. Pasar malam mulai sepi, tapi kehangatan kisah itu tetap tinggal di hati setiap orang yang menyaksikannya. Onda menatap Bilby sekali lagi, lalu melambaikan tangan ke arah penonton yang masih menunggu di kejauhan. "Terima kasih, semuanya," serunya dengan suara lantang namun lembut. "Jangan pernah berhenti bersyukur, ya. Karena setiap malam yang gelap akan berakhir dengan cahaya yang indah." Dan dari atas langit, seolah bintang terakhir malam itu tersenyum, memantulkan sinarnya tepat ke wajah Onda yang bahagia. Bulan sabit kilauan. Alhamdulillah, cerita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta tetap bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidupmu. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum tepat jawabannya, semoga Allah beri kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Tulis juga di komentar, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah ajaib Onda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.